Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Bank Indonesia mengungkapkan uang kertas baru pecahan Rp75.000 yang dikeluarkan 17 Agustus yang lalu merupakan bentuk peringatan dan rasa syukur terhadap anugerah kemerdekaan Indonesia ke-75. Bank Indonesia sebelumnya pernah beberapa kali menerbitkan uang baru bertema kemerdekaan. Lantas apa alasan Bank Indonesia menerbitkan uang bertema kemerdekaan dan apakah uang-uang itu menarik minat masyarakat untuk dikoleksi? Untuk membahasnya saya akan berbincang bersama Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, dan Zulkifli Mahafatna, Komunitas Klub Uang Revolusi. Pak Marlison dan Pak Zulkifli, selamat sore. Saya ingin ke Pak Marlison dulu. Pak Marlison, mungkin belum lama atau baru saja orang-orang tahu bahwa ada uang peringatan kemerdekaan. Katanya bukan hanya 75 tahun tapi sebelum-sebelumnya sudah ada. Itu apa saja Pak yang sudah pernah dikeluarkan Bank Indonesia sebagai uang peringatan, Pak Marlison? Ya, terima kasih Bang Leo. Dalam sejarahnya memang Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang rupiah khusus dalam rangka peringatan kemerdekaan itu sebanyak 3 kali. Pertama tahun 70 pada saat merayakan 25 tahun kemerdekaan RI. Kita mengeluarkan 10 pecahan dalam bentuk uang logam, perak dan emas. Kemudian pada tahun 1990 pada saat kita melakukan peringatan 45 tahun kemerdekaan RI. Dan kemudian yang ketiga kita terbitkan lagi pada saat peringatan 50 tahun kemerdekaan RI. Dan ini adalah kali keempat kita mengeluarkan uang peringatan kemerdekaan untuk 75 tahun kemerdekaan RI. Nanti kita akan terbitkan lagi untuk setiap 25 tahun. Nah, uang peringatan ini dalam istilah best practice kita kenal dengan sebagai commemorative notes. Oke. Apakah memang Pak Marlison, apakah memang uang ini, uang peringatan ini hanya dikeluarkan dalam tema kemerdekaan saja setiap 25 tahun sekali, atau ada juga uang-uang peringatan lain yang Bank Indonesia pernah terbitkan? Ya, dalam sejarahnya kita pernah mengeluarkan 10 kali uang rupiah khusus. Di antaranya yang tadi kami sampaikan 3 dalam rangka peringatan kemerdekaan. Yang lainnya kita ada beberapa hal yang beberapa kali kita mengeluarkan dalam konteks sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Misalkan terakhir kita tahun 2022 kita mengeluarkan uang 100 tahun Bung Hatta. Kemudian tahun 2001 kita keluarkan 100 tahun Bung Karno. Dan kita pernah juga pada tahun 93 kita keluarkan 25 tahun pembangunan Indonesia. Kita pernah juga keluarkan dalam rangka Save the Children tahun 1990. Jadi ada sesuai dengan pengertiannya bahwa uang rupiah khusus ini adalah uang rupiah yang dikeluarkan dalam rangka tujuan tertentu dan dalam rangka memperingati sebuah peristiwa yang berskala nasional maupun internasional. Nah, 75 tahun kemerdekaan RI adalah salah satu uang khususnya. Ya. Baik, Pak Marlison, saya ingin ke Pak Zulkifli dulu. Pak Zulkifli, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marlison ada beberapa uang peringatan, termasuk juga uang peringatan kemerdekaan. Sebagai kolektor uang begitu ya Pak Zulkifli saya sebutnya, apakah Anda juga punya uang-uang peringatan sebelum yang 75 tahun Indonesia Merdeka ini, Pak Zulkifli? Ada beberapa yang saya punya, ada beberapa yang saya tidak punya karena fluktuasi harganya cepat sekali, Mas. Jadi semacam 25 tahun kemerdekaan itu kan ada yang dari emas. Harganya sudah ratusan kali dari face value-nya. Jadi tidak semua juga kita bisa untuk mengkoleksi. Tapi yang perak-perak itu rata-rata masih bisa terjangkau lah. Jadi tapi setiap uang peringatan kemerdekaan yang sudah diterbitkan sebelum tahun ini, Pak Zulkifli, itu memang diminati oleh kolektor ya? Sangat diminati. Cuman memang ada perbedaan. Kalau sekarang ini kan uang kertas, kalau dulu itu koin. Jadi koin itu rata-rata yang 25 tahun, kemudian 50 tahun itu kan bahan dari emas. Nah, sekarang ini koin kertas. Tapi sejauh pengamatan saya ini antusiasme dari kalangan numismatik juga sangat tinggi. Mereka sangat berlomba-lomba mencari informasi bagaimana supaya bisa mengoleksi uang tersebut. Jadi harapan saya sih ini tetap bisa cepat diserap oleh komunitas numismatik gitu, Mas. Oke, Pak Zulkifli, apa yang sebetulnya dicari oleh komunitas numismatik Anda dan teman-teman kolektor pada setiap uang peringatan? Apakah memang momentum peristiwanya, katakanlah misalnya 75 tahun kemerdekaan itu
bakal lebih bernilai, bakal lebih berharga daripada 50 tahun atau seperti apa? Singkat saja Pak Zulkifli. Ya sebenarnya sih idealisme mencintai sejarah, menyimpan bukti-bukti sejarah itu ada di situ. Tapi selain itu juga passion ya, kesenangan pribadi terhadap sesuatu yang unik begitu. Nah, rata-rata dari kolektor ini kebetulan juga penggemar sejarah dan sangat paham tentang perjalanan sejarah bangsa kita. Jadi dengan mengoleksi item-item seperti yang sekarang diterbitkan oleh BI dan Kemenkeu, itu juga menambah koleksi dan menambah kebanggaan para kolektor sebagai bangsa Indonesia. Saya kira begitu. Kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Newsline Bisnis kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline Bisnis dan saya masih bersama Pak Marlison Hakim dan Pak Zulkifli. Pak Marlison, tadi sudah dikatakan oleh Mas Zulkifli bahwa memang uang peringatan ini selalu menarik karena akhirnya nilainya bisa berlipat-lipat dibandingkan nominal yang tertera di uang itu. Nah, pertanyaan banyak orang adalah untuk 75.000 ini Pak, uang peringatan kemerdekaan ke-75, apakah memang akan bisa terjaga bahwa memang menukarkan 75.000 dan kemungkinan besar akan dapat atau seperti apa Pak Marlison? Ya, 75 tahun kemudian kita menjadi simbol untuk kita cetak sebanyak 75 juta dengan nilai nominal Rp75.000. Dan ini peminatnya cukup besar dan ini yang membedakan dengan uang peringatan sebelumnya yang hanya dicetak dalam bentuk logam, perak dan emas dan dalam jumlah tertentu sedikit sehingga hanya sedikit orang yang bisa memperolehnya. Berbeda dengan kali ini 75 tahun dalam bentuk kertas nilainya 75.000 dan kemudian menukar dengan nilai yang sama 75.000 juga. Dan kita cetak 75 juta biliar sehingga masyarakat banyak itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperolehnya. 2 hari ini saja yang sudah melakukan penukaran sebanyak 12.500 lembar. Kita cetak 75 juta, baru 0,016%. Kita masih punya 74,9 juta lembar lagi. Sehingga masyarakat luas masih punya kesempatan yang sama untuk memilikinya. Masyarakat tinggal bersabar saja, kami Bank Indonesia selalu mengevaluasi untuk mempercepat dan memperluas layanan penukaran kepada masyarakat. Jadi memang tidak ada motif komersial ya Pak Marlison ya, karena ada beberapa orang yang berpikir, wah ini karena permintaannya pasti besar, kemudian jumlahnya relatif terbatas 75 juta lembar, jangan-jangan Bank Indonesia menikmati keuntungan dari sini. Pak Marlison bagaimana itu Pak? Tidak. Sesuai dengan yang kami katakan, tugas pokok Bank Sentral mengedarkan uang. Dan uang ini pada saat 17 Agustus kemarin sudah berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, artinya sebagai alat transaksi. Dengan Rp75.000, masyarakat bisa melakukan transaksi dengan nilai yang sama Rp75.000. Dan itu kita cetak memang sebanyak 75 juta, dan itu kita sudah berhitung bahwa itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang, terutama berdasarkan perhitungan KTP kita sekitar 38% dari jumlah pemilik KTP. Jadi artinya ini memang berbeda dengan komemoratif sebelumnya atau uang peringatan sebelumnya yang kita cetak lebih banyak. Oke, Pak Zulkifli, tadi Pak Marlison mengatakan ini berbeda dengan uang-uang peringatan kemerdekaan sebelumnya. Ini bahannya kertas, kemudian dicetak atau dikeluarkan jauh lebih banyak dibandingkan uang-uang peringatan yang lalu. Ini kira-kira kalau untuk kalangan kolektor atau kelompok numismatik seperti Pak Zulkifli dan teman-teman, akan seperti apa Pak nilai uang peringatan kemerdekaan 75 tahun ini? Ya karena jumlahnya cukup banyak, 75 juta, sementara yang lalu-lalu itu paling sekian ribu atau sekian puluh ribu masih itu. Jadi teori ekonominya, secara teori ekonomi tentu untuk harga naik itu agak lebih lama. Tapi saya tetap optimis karena dari jumlah penduduk kita dan kemudian pertumbuhan numismatis baru ini selalu tiap hari ada aja yang baru. Kemudian jangan lupa dunia numismatik ini bukan cuma di Indonesia, Mas. Ini seluruh dunia nanti nyari ini juga gitu. Jadi kalau dari segi desain ini udah bagus sekali segala macam. Kemudian kalau dari kolektor luar ada yang tertarik, tentu juga akan cepat terserap di kalangan kolektor begitu. Jadi cuman memang untuk peningkatan harga yang signifikan di pasar numismatik itu tidak secepat dari yang lalu-lalu itu. Jadi
Pak Zulkifli sendiri sudah mendaftar dan sudah akan dapat atau tidak? Sudah mendaftar, tapi belum ngambil. Sudah mendaftar, tapi sudah tahu ya akan dapat atau menukar di mana, kapan begitu sudah tahu ya Pak Zulkifli? Sudah positif dapat 1 lembar. Karena surat dari BI itu 1 KTP 1 lembar. Jadi kita nggak boleh numpuk ke 1 orang. Itu bagus. Ya, betul, bagus. Biar masyarakat luas bisa memperolehnya. Ya, Pak Leo. Oke, baik Pak Marlison, ada pertanyaan yang kritis juga ini Pak. Biaya pembuatan atau produksi uang peringatan kemerdekaan ke-75 ini diambilkan dari APBN atau seperti apa oleh Bank Indonesia? Ini yang kami perlu sampaikan bahwa pencetakan uang 75.000 uang peringatan kemerdekaan RI ini bagian daripada rencana cetak tahun 2020 yang rutin memang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi ini bukan merupakan tambahan pencetakan baru, tidak. Tetapi memang bagian daripada rencana cetak tahun 2020 sesuai dengan perhitungan kebutuhan masyarakat tahun 2020 dan mempertimbangkan segala aspek makro ekonomi. Jadi ini jadi memang ini merupakan hal yang rutin. Jadi katakanlah ini bagian daripada rencana cetak tahun 2020. Oke, Pak Marlison, ini kan uang peringatan kemerdekaan dengan nilai nominal 75.000 dan setiap warga negara dengan 1 KTP bisa menukarkan dengan nilai Rp75.000 juga per lembar. Kalau dalam perkembangannya seperti tadi Pak Zulkifli ceritakan, harganya meningkat, katakanlah berlipat-lipat. Itu boleh atau bagaimana sebetulnya Pak Marlison? Ya, sebenarnya terutama seperti kayak sekarang ini bagaimana marketplace menjual dengan harga yang tinggi itu terjadi ya karena memang saat ini permintaan yang cukup tinggi sementara yang baru tersalurkan selama 2 hari masih relatif singkat. Sementara masyarakat ingin segera memperoleh dengan secara cepat sehingga terjadilah harga tinggi. Nah, itulah yang kami katakan bahwa pada dasarnya kami siapkan masih ada 74,9 juta yang bisa akan diedarkan sehingga pada saatnya nanti harga itu sebenarnya pada kondisi yang normal-normal saja. Kalaupun masih ada beberapa pihak yang ingin menjual di marketplace dengan harga yang tertentu, ya ini memang terjadi apa tidak tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang jelas kalau masyarakat bisa membeli dengan harga nominal yang sama, kira-kira begitu. Oke, Pak Marlison, saya ingin ke Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, pertanyaan terakhir Pak. Kalau ada misalnya saya nih nanti mendaftar lalu saya dapat 1 lembar, saya berikan atau saya tukarkan ke Pak Zulkifli, Bapak berminat atau tidak Pak Zulkifli? Oh, sangat berminat. Berminat. Tapi harganya tidak mau 75.000 Pak, agak untung dikit gitu boleh Pak? Itu boleh Pak. Tapi ini pribadi saya mohon maaf ke teman-teman numismatik semua. Tapi kalau saya pribadi saya berani 2 kali lipat. Oke. Jadi memang uang peringatan kemerdekaan ini sangat diminati dan kemungkinan besar permintaan akan tinggi begitu ya Pak Zulkifli ya? Ya, jangan lupa saya tambahkan satu lagi, di samping uang itu sendiri, itu ada nomor seri. Nomor seri, kalau kebetulan nomor seri ketemu hari ulang tahun kita kan, kita bela-belain Mas, begitu kira-kira. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Zulkifli Mahafatna dari komunitas Klub Uang Revolusi dan Pak Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak.